Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Heni Anggraini dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Pembelajaran. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pembelajaran dan teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Baik, di sini saya sebagai opening untuk menjelaskan materi kami yang berjudul Teori Belajar Kognitif. Nah, sebelum itu, adapun yang akan kami bahas dalam materi teori kognitif ini adalah yang pertama, pengertian dari teori belajar kognitif, kedua, ciri-ciri teori belajar kognitif, yang ketiga ada prinsip teori belajar kognitif, keempat, teori belajar kognitif menurut para pakar, dan yang kelima yaitu aplikasi teori belajar kognitif. Oke, langsung saja yang pertama yaitu pengertian belajar kognitif. Teori pengertian belajar kognitif ini adalah merupakan suatu bentuk di mana teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual, yaitu yang artinya proses untuk membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Adapun pengertian belajar kognitif ini menurut para ahli yang pertama ada si Puspo Nugroho. Dalam bukunya, dia mendefinisikan arti dari kognitif yang berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan dengan arti knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Adapun yang kedua yaitu Moh Soleh. Dia menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang didasarkan pada kognisi atau maksudnya tindakan mengenal sekaligus memikirkan situasi di mana tingkah laku tersebut terjadi. Maka secara umum, teori kognitif ini memiliki pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang lebih menitik beratkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan emosi maupun aspek-aspek yang bersifat intelektualitas lainnya. Oke, yang materi kedua ada pun ciri-ciri teori belajar kognitif. Nah, dalam teori belajar kognitif tentu saja memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu mementingkan apa yang ada pada diri si belajar, si nativistik, kemudian mementingkan keseluruhan holistik, mementingkan peranan fungsi kognitif, mementingkan keseimbangan dalam diri pelajar yaitu dynamic equilibrium, mementingkan kondisi yang ada pada waktu kini yaitu waktu sekarang, kemudian mementingkan pembentukan struktur kognitif, dan yang terakhir yaitu dalam pemecahan masalah, ciri khasnya yaitu adalah insight. Lanjut ke materi ketiga yaitu prinsip dasar dan tujuan teori belajar kognitif. Adapun prinsip dasar dan tujuan teori kognitif belajar ini adalah menurut teori kognitif sendiri, di mana belajar dapat diartikan sebagai proses interaksional seseorang yang memperoleh pemahaman baru atas struktur kognitif dan mengubah hal-hal yang lama. Nah, teori belajar kognitif ini dibentuk dengan tujuan agar dapat mengkonstruksi prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Jadi, dalam prinsip dasar dan tujuan teori belajar kognitif ini dalam psikologi kognitif dapat dikembangkan dengan maksud membantu memahami muridnya dengan baik. Jadi, teori ini dapat dikembangkan berdasarkan tujuan yang melatar belakangi perilaku, cita-cita, cara-cara, dan bagaimana seseorang memahami diri dan lingkungannya dalam usaha untuk mencapai tujuan dirinya. Next, keempat, teori belajar kognitif menurut para pakar. Adapun berikut ini beberapa pakar yang menguraikan teori belajar kognitif. Yang pertama ada teori Gestalt dan Kafka, Kohler dan Weddermeer. Kedua, teori belajar menurut Jean Piaget. Ketiga, teori belajar menurut J. Brunner. Yang keempat, teori belajar bermakna Ausable. Kelima, teori belajar Robert M. Jagan.
Keenam, teori self-regulate learning menurut Zimmerman. Ya, yang pertama yaitu teori Gestalt dari Kafka, Kohler, dan Weddermere. Gestalt artinya yaitu susunan atau konfigurasi atau bentuk pemahaman atas situasi perangsangnya. Jadi teori dari Kohler ini juga menekankan pentingnya proses mental yang didasarkan pada anggapan bahwa subjek tersebut bereaksi pada keseluruhan yang bermakna. Yang artinya setiap aksi-aksi dari semua yang dilakukan pasti memiliki arti. Nah, berdasarkan temuan ini dapatlah disusun berbagai macam-macam hukum dari Gestalt ini dalam pengamatannya, yaitu yang pertama hukum pregnance, hukum kesamaan atau law of similarity, hukum keterdekatan atau law of proximity, hukum ketertutupan law of closure, hukum kontinuitas law of good continuation, hukum kontras, hukum kesatuan gambar dan latar belakang, hukum bentuk gambar, dan hukum ketetapan. Ya, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mary Jaswari akan menyambung materi dari teman saya, yaitu teori kedua dari belajar kognitif. Teori kedua itu menurut Jean Piaget, yang mana pada Jean Piaget ini perkembangan kognitifnya berpikir sejalan dengan pertumbuhan biologisnya. Artinya struktur kognitif individu bukan suatu ketentuan yang sudah ada sebelumnya dan bersifat statis, melainkan tumbuh dan berkembangnya dengan bertambahnya usia melalui proses adaptasi dan interaksi dengan lingkungannya. Semakin dewasa seorang, makin banyak juga pengetahuannya karena telah banyak memperoleh pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, belajar merupakan suatu pengetahuan sebagai atau hasil adaptasi dan interaksi dengan individu. Menurut Piaget ini mengalami tingkat-tingkat perkembangan intelektual, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tingkat sensori motor. Pada tingkat ini menempati 2 tahun pertama dalam kehidupan. Pada tingkat ini, selama periode ini, anak-anak lebih mengatur alamnya dengan inderanya, yaitu sensor atau inderanya itu yaitu sensori, atau dan tindakannya itu berupa motor. Nah, konsep-konsep yang tidak ada pada waktu lahir, yang berupa waktu lahir itu seperti konsep ruang, waktu, kualitas atau berkembang, dan terinkorporasi ke dalam pola-pola perilaku anak. Yang kedua itu tingkat praoperasional, yang mana pada tingkat praoperasional ini usia anak-anak belum melaksanakan operasi-operasi mental, yaitu seperti yang telah dilakukan terdahulu, yaitu menambah atau mengurangi, atau lain sebagainya juga. Tingkat praoperasional ini terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat berpikir intuitif dan tingkat berpikir logis atau pralogis. Yang mana tingkat pralogis ini penalaran anak-anak disebut transduktif. Transduktif itu penalaran anak bergerak dari khusus ke khusus tanpa menyentuh yang umum. Contohnya penalaran anak seperti kecil yang belum bisa tidur lalu dia menanyakan kepada orang tuanya anak tersebut belum bisa tidur, dia berkata, dan hari sudah malam. Itu seperti itu contohnya. Yang kedua tingkat berpikir intuitif, yang mana yang berpikir intuitifnya adalah anak ini belum bisa memecahkan masalah melainkan menggunakan penalaran intuitif. Ciri-ciri anak praoperasional ini adalah yang pertama, berpikirnya itu bersifat dalam bermain bersama mendengar dan saling menjawab. Ciri-ciri dari praoperasional ini
yaitu pertama berpikirnya itu bersifat reversibel atau bolak-balik. Masih kalau dibilang kata sekarangnya itu masih labil. Yang kedua bersifat egosentris dalam bahasa dan komunikasi. Artinya dalam bermain bersama anak-anak cenderung saling berbicara tanpa mengharapkan saling mendengar atau menjawab. Lebih mementingkan egois perasaan masing-masing. Yang ketiga itu lebih memfokuskan diri daripada aspek statistis tentang satu peristiwa daripada eh, transformasi dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Selanjutnya yaitu tingkat operasional konkret. Yang mana pada tingkat operasional konkret ini merupakan tingkat permulaan berpikir rasional. Artinya anak ini memiliki operasi-operasi logis yang dapat diterapkannya pada masalah-masalah konkret. Nah, bila mana mereka menghadapi suatu pertentangan antara pikiran dan persepsi, maka anak-anak akan memilih pengambilan keputusan logis dan bukan keputusan perseptual seperti anak-anak praoperasional. Jadi tingkat operasional ini operasional konkretnya lebih dewasa ketimbang daripada tingkat praoperasional karena dia lebih bisa memilih atau memutuskan uh, apa yang diputuskan itu melalui berpikir logis. So dia tidak simpan yang seperti pada tingkat operasional. Ya tetap dalam satu keputusannya saja. Selanjutnya itu operasi formal, yang mana pada periode ini Anda dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi-operasi yang lebih kompleks. Kemajuan anak-anak dalam proses berpikir ini adalah anak memiliki kemampuan berpikir abstrak. Beberapa karakteristik berpikir operasional itu operasi formal itu sebagai berikut, yaitu berpikir adolesensasi, yang mana adolesensasi ini adalah berpikir hipotesis deduktif. Artinya ia dapat merumuskan banyak alternatif hipotesis dalam menanggapi masalah dan mengecek data dari setiap hipotesis untuk mendapatkan keputusan yang layak. Tetapi ia belum mempunyai kemampuan untuk menerima atau menolak dari hipotesis tersebut. Yang kedua itu periode ini ditandai berpikir pro-operasional, yaitu kemampuan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan konkret dan pertanyaan yang berlawanan dengan fakta. Selanjutnya itu berpikir refleksi, artinya anak ini mampu berpikir kembali pada series operasional mental. Dengan kata lain, anak ini berpikir tentang berpikirnya. Ia dapat juga menyatakan operasi mentalnya secara teori menurut J. Bunner. Yang mana pada teori J. Bunner ini menekankan adanya pengaruh dari kebudayaan atau tingkah laku seorang. Jadi Bunner ini lebih ke arti. Jadi Bunner ini dalam arti teorinya itu yaitu pre-discovered learning, yang mana pada pre-discovered learning ini menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Pada fase pada teori Bunner ini memiliki 3 fase dalam belajar perkembangan kognitifnya itu, yaitu 3 fasenya. Fase informasi, yang mana pada informasi ini siswa atau anak didik itu menerima materi. Yang kedua itu fase transformasi,
yang mana siswa atau anak didik itu memiliki informasi yang telah diperoleh, dan yang ketiga fase evaluasi, yang mana seseorang yang sedang belajar akan menilai dirinya sendiri untuk memahami sampai mana sejauh ini pemahamannya, atau dari informasi yang dia dapat dari mana gitu, dari materi yang sudah dia dapat gitu. Selanjutnya yaitu teori belajar bermakna asumda. Pada teori belajar bermakna asumda ini seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Artinya materi yang dipelajari itu diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitifnya. Teori ini banyak memutuskan perhatiannya pada konsepsi pada perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Hakikat belajar ini menurut teori kognitif ini merupakan suatu aktivitas belajar dan berkaitan dengan penekanan informasi, reorganisasi perceptual, dan proses internal. Dari saya akan dilanjutkan lagi sama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilona Vela akan melanjutkan presentasi yang kelima, yaitu proses belajar Robert and Gagne. Menurut Gagne, tahun 1979, belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Dengan belajar, seseorang akan memperoleh keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Semua ini merupakan tingkah laku hasil belajar yang disebut dengan kapabilitas. Yang keenam, teori self-regular learning. Menurut Zimmerman, self-regular learning adalah kemampuan untuk menjadi partisipan yang aktif secara metakognisi, motivasi, dan perilaku atau behavior di dalam proses belajar. Pengertian lain datang dari Corno dan Mediknak tahun 1983 yang menyatakan bahwa self-regular learning adalah suatu usaha untuk memperdalam dan memanipulasi jaringan asosiatif dalam suatu bidang khusus yang mana tidak perlu membatasi pada isi akademik dan memonitor serta meningkatkan proses-proses yang mendalam. Yang kelima, aplikasi teori kognitif. Pembahasan yang kelima, aplikasi teori kognitif atau intelektual, membahas tentang intelektual. Pada hakikatnya, teori kognitif adalah suatu teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Konsekuensinya, proses pembelajaran harus lebih memberi ruang yang lebih luas agar siswa mengembangkan kualitas intelektualnya. Aspek positif aplikasi ini adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif. Secara umum, proses pembelajaran harus didasarkan atas asumsi umum. Yang pertama yaitu proses pembelajaran adalah suatu realitas sistem. Yang kedua, proses pembelajaran adalah realitas kultural atau natural. Yang ketiga, pengembangan materi harus benar-benar dilakukan secara kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan peserta didik. Yang keempat, metode pembelajaran tidak dilakukan secara monoton. Metode ini bervariasi, merupakan tuntutan mutlak dalam proses pembelajaran. Yang kelima, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan karena dengan aktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang keenam, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Yang ketujuh, pembelajaran harus berdasarkan perbedaan individual siswa. Faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Pembahasan kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.